Di film ini diceritakan kalau setiap orang memiliki kekuatan unik bawaan sejak lahir yang disebut roh pelindung yang bisa digunakan dalam sebuah pertarungan. Tingkat kekuatan roh pelindung dari masing-masing orang pun bervariasi, tergantung garis keturunan dan bagaimana roh pelindung tersebut dilatih. Ada yang sangat kuat dan ada juga yang lemah, bahkan dikategorikan sebagai roh pelindung yang sama sekali tidak berguna. Dan dunia bagi pengguna kekuatan roh pelindung disebut dunia Doulu. Berkisah tentang seorang pemuda yang sering bermimpi aneh, di mana dalam mimpi itu ia berada di sebuah padang rumput perak dengan diikuti suara wanita yang selalu memanggil-manggil namanya. Pemuda ini bernama Tangsan, anak seorang pandai besi yang hidup di sebuah desa bernama Desa Roh Mulia. Di desa tersebut ia hanya tinggal dengan ayahnya karena sang ibu sudah meninggal saat ia masih kecil. Di sela-sela kerjanya, ia menyempatkan diri untuk mempelajari buku kuno pemberian ayahnya yang mengajarkan berbagai macam jutsu. Salah satunya adalah mata iblis ungu yang memungkinkan penggunanya untuk melihat gerakan secepat apapun. Diceritakan suatu ketika dalam perjalanan pulang, Tangsan bertemu dengan siluman laba-laba yang hendak memangsanya. Awalnya Tangsan lari ketakutan hingga ia memutuskan menggunakan kekuatan yang ia pelajari dari buku ayahnya dan berhasil membutakan siluman laba-laba tersebut. Namun sayangnya itu saja masih belum cukup karena penciuman dari siluman laba-laba itu sangatlah tajam. Beruntung seorang pria misterius datang dengan kekuatannya, ia berhasil mengusir siluman itu. Tangsan dibuat sangat terkejut melihat orang tersebut yang bisa mengubah tangannya menjadi cakar serigala. Sampai pria ini memperkenalkan dirinya yang diketahui bernama Suyanto dan menjelaskan bahwa kekuatannya disebut roh pelindung. Ia berasal dari suatu tempat di kota yang disebut Balai Roh Pelindung dan sedang ditugaskan untuk berkeliling mencari para calon murid baru. Kemudian ia menyatakan lumayan terkesan melihat kemampuan bertempur Tangsan yang bahkan belum membangkitkan kekuatan roh pelindungnya, tetapi sudah mampu membutakan mata siluman roh. Sesampainya di rumah, Tangsan menceritakan mengenai kejadian yang baru saja ia alami kepada ayahnya. Tetapi sang ayah terlihat cuek dan sama sekali tidak peduli. Lalu Tangsan juga mengatakan mimpi yang selalu menghantuinya belakangan ini, apakah ini berkaitan dengan ibunya. Tetapi sang ayah tidak menjelaskan apapun. Juga ia selalu merahasiakan cerita di balik kematian ibunya yang membuat Tangsan selalu bertanya-tanya. Di tempat lain, kepala desa menemui Suyanto yang ingin mengadakan semacam tes untuk menguji bakat para anak-anak di desa ini guna perekrutan calon murid baru yang akan dikirim ke Balai Roh Pelindung. Singkat cerita, kepala desa pergi ke rumah Tangsan untuk mengabarkan hal ini dan juga menyuruh Tangsan untuk ikut ambil bagian. Tetapi sayangnya sang ayah mendengar hal tersebut secara tegas melarangnya tanpa memberikan alasan apapun. Kemudian malam harinya ayah Tangsan membakar buku yang telah Tangsan pelajari dan menyuruhnya untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Karena diliputi rasa penasaran, besoknya Tangsan pergi ke tempat ujian tes. Tetapi karena menghormati ayahnya, ia tidak ikut serta dan hanya mengintip dari jendela untuk melihat anak-anak lain membangkitkan kekuatan roh pelindungnya. Suyanto yang mengetahuinya menyuruh Tangsan agar mencobanya, karena tidak ada salahnya membangkitkan roh pelindung. Dan akhirnya terungkap dari tangan kanannya bahwa Tansang memiliki roh pelindung jenis tanaman, yakni rumput biru perak. Sayangnya, ia sedikit kecewa karena Suyanto mengatakan tidak ada yang spesial dari jenis ini karena lumrah dimiliki oleh orang-orang biasa. Lanjut ke tes tahap kedua yang dapat menunjukkan tingkat kekuatan dari roh pelindung. Semuanya pun dibuat sangat terkejut karena berbanding terbalik dengan jenis roh pelindungnya yang biasa-biasa saja karena roh pelindungnya memiliki kekuatan roh penuh yang sangat langka. Di tangan kirinya, Tansang merasa telah membangkitkan kekuatan roh pelindung yang lain. Namun ia memilih untuk menyembunyikannya. Karena keistimewaannya inilah, Suyanto memberikan undangan kepada Tangsan untuk bergabung dengan Balai Roh Pelindung. Setibanya di rumah, Tangsan berterus terang kepada ayahnya kalau ia tadi siang mengikuti ujian dan telah berhasil membangkitkan roh pelindung di tangan kanannya, yakni rumput biru perak. Selain itu, di tangan kirinya ia juga telah membangkitkan roh pelindung yang lain. Hal ini membuatnya memiliki roh pelindung ganda. Kemudian sang ayah meminta Tangsan berkonsentrasi untuk mengeluarkan kekuatan itu. Terlihat sebuah palu hitam muncul yang diketahui bernama Huotian. Sang ayah lalu menyuruh putranya tersebut agar menyembunyikan kekuatan tangan kirinya dari siapapun dan menjelaskan bahwa palu itu harus ia gunakan untuk melindungi roh pelindung di tangan kanannya. Singkat cerita, setelah melihat potensi putranya, sang ayah mengizinkan Tangsan untuk menerima undangan itu dengan 2 syarat.
Yang pertama, Tangsan di sana hanya boleh belajar tanpa bergabung dengan Balai Roh Pelindung. Dan untuk syarat kedua, Tangsan harus membuat sebuah jarum besi dengan memukul besi berulang kali di titik yang sama. Singkat cerita, dengan kerja kerasnya menempa besi itu berhari-hari, Tangsan berhasil membuat jarum besi tersebut. Dan akhirnya dengan ditemani kepala desa, ia pun berangkat memenuhi undangan tersebut ke kota Naoding. Sebelum berangkat, sang ayah juga menjanjikan kalau Tangsan berhasil menjadi seorang master roh terkuat, ia akan menceritakan mengenai ibunya. Singkat cerita, sampailah ia di Akademi Balai Roh Pelindung. Di depan pintu, ia bertemu dengan Master Xiao, seorang petugas di tempat tersebut. Tangsan lalu menunjukkan kekuatan roh pelindungnya, yaitu rumput biru perak, namun Master Xiao terlihat kurang tertarik. Di sana ia juga bertemu dengan siswa lain yang diketahui anak wali kota di kota tersebut, dan asistennya yang juga menjadi siswa di akademi ini. Sempat terjadi pertikaian di antara mereka karena anak wali kota ini benar-benar sombong. Tangsan lalu menceritakan kalau ia menerima undangan dari Suyanto karena memiliki kekuatan roh penuh yang sangat spesial. Mendengar hal itu, Master Xiao mengejarnya dan mulai menunjukkan ketertarikannya dengan Tangsan. Ia kemudian menyuruh Tangsan untuk menunjukkan tangan kirinya karena berdasarkan penelitiannya ia berteori kalau pemilik jenis roh pelindung rumput biru perak memiliki roh pelindung ganda. Tetapi Tangsan langsung menyangkalnya dengan mengatakan kalau ia hanya memiliki satu jenis roh pelindung. Kemudian Master Xiao berbaik hati mengantar Tangsan menuju asramanya. Di perjalanan, ia menceritakan bahwa diharuskan bagi siswa baru untuk membunuh kelinci demi melatih keberanian membunuh. Karena untuk menjadi seorang master roh nantinya akan membunuh roh siluman demi mendapatkan cincin roh yang berguna meningkatkan kekuatannya. Tetapi Tangsan yang tidak setuju dengan hal itu pergi untuk membebaskan kelinci-kelinci itu. Menurutnya membunuh tanpa alasan yang jelas adalah bentuk penyiksaan. Kekuatan sejati bukan untuk membunuh, melainkan untuk melindungi. Ia menentang anak wali kota yang membuat hubungan mereka semakin memanas. Terlihat dari kejauhan, seorang gadis bernama Xiaowu juga merupakan siswa baru, mengamati mereka dan cukup terkesan dengan sikap baik hati Tangsan. Setibanya di asrama, Tangsan bertemu dengan siswa baru yang bernama Waseng yang memiliki kekuatan roh pelindung harimau. Ia mengklaim kalau dirinya adalah yang terkuat sehingga ia sangat layak menjadi ketua asrama. Tak lama setelah itu, Xiaowu datang dan mengatakan bahwa ia juga akan tinggal di asrama tersebut dan akan tidur di sebelah Tangsan. Namun selaku ketua asrama, Waseng menolak hal itu. Sampai akhirnya Xiaowu menantangnya bertarung untuk memutuskan siapa yang akan menjadi ketua. Semuanya pun dibuat sangat tercengang karena bahkan tanpa kekuatan roh pelindungnya, Xiaowu bisa menang telak. Menyaksikan hal itu, seisi asrama pun mengakuinya sebagai ketua yang baru. Tak lama setelah itu, petugas dari asrama wanita datang untuk membawa Xiaowu karena ternyata ia salah menempatkan Xiaowu yang harusnya berada di asrama wanita. Singkat cerita, Tangsan pergi menemui seorang pandai besi di dekat sana untuk melamar pekerjaan mengingat finansialnya yang kurang baik. Di sini Tangsan langsung menunjukkan kemampuan menempa besinya yang nampak sangat profesional sehingga ia pun diterima untuk bekerja di tempat tersebut. Malam harinya sepulang kerja, Tangsan kembali ke asrama untuk beristirahat. Namun tiba-tiba, Xiaowu yang menyelinap datang dan tidur di sebelahnya. Tangsan yang terlihat kelelahan karena sudah bekerja seharian mengabaikan hal tersebut dan hanya menganggapnya sebagai mimpi belaka. Baru di pagi harinya, semuanya pun dibuat sangat heboh karena hal itu ternyata benar-benar nyata. Sementara itu, anak wali kota yang masih penasaran dengan Xiaowu pergi menemuinya untuk mengajak makan bersama. Namun Xiaowu menolak ajakan tersebut dan memilih untuk pergi bersama Tangsan. Hal ini membuat si anak wali kota tersinggung dan mulai menaruh kebencian kepada Tangsan. Setelah jam makan siang, kelas pertama pun dimulai. Anak wali kota yang angkuh menantang Tangsan untuk sparring sekaligus melampiaskan amarahnya sebelumnya. Akan tetapi, ia justru dipermalukan karena Tansang yang terlihat lebih unggul berkat hasil latihan di desa menggunakan buku pemberian ayahnya.
Di pelajaran selanjutnya, anak Pak Wali Kota yang tak bisa menerima kekalahan kembali menyerang Tangsan. Namun hasilnya pun tetap sama saja. Kali ini Xiaowu juga membantu untuk memberi pelajaran anak sombong tersebut. Sang guru lantas memisahkan mereka dan menghukum Tangsan dan juga Xiaowu untuk menyapu halaman di depan. Dan lagi-lagi bersama asistennya anak wali kota berbuat usil mengerjai mereka dengan memasang jebakan petasan. Sayangnya anak si wali kota harus menelan kekalahannya untuk sekian kali karena dengan mata ungu milik Tangsan ia dapat melihat jebakan itu dan membalikan situasi yang diharapkan. Kembali ke dalam kelas, semua siswa menunjukkan kekuatan roh pelindungnya masing-masing. Tangsan juga memperlihatkan roh pelindungnya yang berupa rumput biru perak yang kemudian meminta sang guru untuk melatihnya agar bisa digunakan dalam pertempuran. Namun sang guru malah mengatakan kalau roh pelindung rumput adalah roh pelindung terlemah yang sama sekali tidak berguna dalam pertempuran. Lantas ia pun menyarankan Tangsan untuk menjadi master teori saja untuk menjadi seorang guru. Merasa tak puas dengan jawaban itu, Tangsan pergi menemui Master Xiao untuk meminta pendapatnya. Dan benar saja, Master Xiao memiliki pandangan berbeda dengan mengatakan tidak ada roh pelindung yang tidak berguna, yang ada hanya penggunanya saja yang tidak bisa memaksimalkan kekuatan roh pelindungnya. Ia kemudian menyarankan Tangsan agar berkonsentrasi untuk mengamati karakteristik dari roh pelindungnya. Singkatnya, dengan bantuan Xiaowu yang tanpa ia sengaja, Tangsan berhasil memahami karakteristik yang dimaksud. Lantas ia pun segera mengabarkan apa yang telah ia temukan ke Master Xiao. Setelah itu, Master Xiao membimbing Tangsan untuk mengeluarkan perwujudan dari roh pelindung rumputnya, juga menyarankan agar menjadi Master Roh tipe pengontrol. Hal ini karena roh pelindung milik Tangsan berupa benda hidup yang sangat fleksibel. Ternyata saran dari Master Xiao cukup berguna. Tangsan pun berhasil mengembangkan rumput kecilnya menjadi sebuah tali akar pohon, meskipun ia belum bisa mengontrolnya sama sekali. Keesokan harinya, Tangsan dan Xiaowu pergi ke akademi untuk menghadiri acara pemilihan perkumpulan ketua Master Roh Akademi. Di perjalanan, perhatian mereka dialihkan dengan arak-arakan heboh yang diketahui rombongan yang mengawal sang wali kota. Xiaowu sangat geram melihat kelakuan rombongan tersebut yang sangat barbar merusak apapun yang mereka lewati. Bukankah sebagai seorang pemimpin harus mencerminkan sikap baik dan peduli terhadap rakyatnya? Namun di sini yang terlihat sangatlah berbeda. Singkat cerita, mereka pun sampai di akademi. Namun sayangnya mereka tidak tahu kalau acara tersebut dimajukan dan sudah selesai dengan menjadikan anak Pak Wali Kota sebagai ketua perkumpulan Master Roh di akademi. Tangsan yang melihat pergerakan mencurigakan lantas mengikutinya dan berhasil menyelinap. Di sanalah tempat si anak wali kota yang sedang menyerap kekuatan cincin roh dari seekor siluman roh yang telah ditangkapkan untuknya. Memang di dunia dahulu, diharuskan bagi setiap master roh untuk mendapatkan cincin roh guna menaikkan levelnya. Cincin roh sendiri didapat dari hasil membunuh seekor siluman roh. Meskipun anak wali kota itu bisa dikatakan curang karena ia tidak berburu siluman roh sendiri. Malam harinya, Tangsan menemui Master Xiao agar membantunya berburu cincin roh pelindung yang cocok untuknya. Singkatnya, Master Xiao bersedia untuk membantu. Ia kemudian mengeluarkan roh pelindungnya yang ia panggil Lao Shipao yang berwujud anjing berhidung babi untuk ditukarkan dengan tiket masuk hutan berburu. Diketahui bahwa hutan berburu merupakan tempat tinggal dari banyak siluman roh. Di perjalanan, Master Xiao mengatakan kalau transaksi ini hanyalah sebuah trik, karena roh pelindungnya pasti akan kembali tak peduli dimanapun ia ditinggalkan. Singkat ceritanya lagi, mereka pun diperbolehkan masuk setelah menunjukkan tiket mereka kepada para petugas yang berjaga di depan gerbang. Terlihat juga Tangsan membawa gerobak berisi banyak lobak yang Master Xiao katakan akan berguna di dalam hutan. Di waktu yang bersamaan, anak wali kota datang ke asrama untuk mencari Tangsan berniat menantangnya. Namun Tangsan tidak ada di sana. Dan ia mendapatkan informasi kalau Tangsan sedang berada di hutan berburu untuk mencari siluman roh. Bersama asistennya, ia pun bergegas menyusulnya. Kembali ke hutan berburu, saat sedang beristirahat, mereka sudah disambut oleh serangan siluman roh yang berwujud serigala hitam. Master Xiao lalu membunuhnya dan menjelaskan bahwa warna dari setiap cincin roh menunjukkan usia dari siluman roh tersebut.
di mana umur puluhan tahun berwarna putih, ratusan tahun berwarna kuning, ribuan tahun berwarna ungu, puluhan ribu tahun berwarna hitam, dan ratusan ribu tahun berwarna merah. Semakin tua usia siluman roh, maka semakin kuat pula kekuatan dari roh cincin pelindungnya. Namun ada batasan tertentu seseorang bisa menyerap kekuatan dari cincin roh. Maksudnya, jika seseorang menyerap cincin roh di luar batas kemampuan tubuhnya, maka tubuhnya akan hancur. Sementara itu, anak wali kota beserta rombongannya juga sudah sampai di hutan berburu menggunakan tanda bangsawannya yang membuat ia bisa masuk keluar sesuka hatinya. Kembali ke hutan berburu, saat sedang beristirahat, mereka dikejutkan dengan kemunculan Xiaowu yang sedari awal bersembunyi di gerobak Tang San. Di tengah obrolan mereka, serigala hitam yang sebelumnya dikalahkan kembali datang dengan jumlah yang cukup banyak untuk menyerang mereka. Xiaowu pun kemudian mengajak Tang San lari dan sengaja berpisah dengan Master Xiao karena ia curiga kalau Master Xiao hanya memanfaatkan Tang San sebagai bahan penelitiannya tentang teori cincin roh. Sementara itu, anak wali kota beserta rombongannya juga sudah sampai di hutan berburu. Di sana ia pun berhasil menemukan Tang San dan Xiaowu yang sudah terpisah dari Master Xiao. Si anak wali kota yang sangat membenci Tang San karena selalu mempermalukannya di depan umum, mengancam akan membunuhnya. Namun ia memberinya pilihan. Jika Tang San menyerahkan Xiaowu dan bersedia menjadi bawahannya, maka ia akan memaafkannya dan melupakan semua yang telah terjadi. Pilihan Tan Sang pun sudah jelas, ia pun melakukan perlawanan meskipun kalah dari segi jumlah. Tiba-tiba di tengah kericuhan mereka, Lao Xingpao, roh pelindung milik Master Xiao muncul dari semak-semak yang diikuti roh siluman ular yang diperkirakan berusia ratusan tahun. Ternyata ini semua adalah rencana dari Master Xiao yang sudah menyadari kedatangan anak wali kota. Sengaja memancing siluman roh ular untuk keluar mengalihkan perhatian mereka. Karena merasa takut, anak wali kota pun bersama pasukannya terpaksa mundur dari amukan roh siluman ular tersebut. Siluman ular itu kemudian mengamuk mengejar Tang San dan melukai Master Xiao, sampai akhirnya ketiganya pun bekerja sama untuk melumpuhkan siluman tersebut. Master Xiao lalu menyuruh Tang San untuk menyerap cincin roh dari sang siluman ular tersebut. Karena berdasarkan teorinya, tubuh Tang San cukup mampu untuk menampung kekuatan siluman roh berumur 400 tahun. Namun Xiaowu melarangnya, karena terbukti sudah tujuan Master Xiao yang sebenarnya hanya ingin menguji kebenaran dari teorinya. Terjadilah dilema singkat di dalam diri Tang San. Xiaowu yang melarang khawatir kalau teori tersebut salah, maka tubuh Tang San akan langsung hancur. Sementara di sisi lain, pasukan anak Pak Wali Kota akan segera datang untuk melanjutkan niatnya menghabisi mereka. Dan benar saja, tak lama setelah itu rombongan anak wali kota sudah datang menyusul mereka. Hingga akhirnya Tang San memutuskan percaya kepada Master Xiao untuk menyerap cincin roh tersebut dan menerima seluruh resikonya. Akhirnya, Tang San memutuskan percaya kepada Master Xiao untuk menyerap cincin roh tersebut dan menerima seluruh resikonya. Sementara itu, rombongan anak wali kota sudah datang menyusul untuk menghabisi mereka. Keadaan pun semakin memburuk karena efek samping dari penyerapan tersebut sangatlah menyakitkan, sehingga Tang San tidak memungkinkan untuk bertarung. Beruntung Master Xiao masih mempunyai sisa tenaga untuk mengeluarkan senjata rahasianya yang berupa gas beracun dari roh pelindungnya, sehingga memberikan kesempatan bagi Tang San dan Xiaowu untuk melarikan diri. Dibawalah Master Xiao ke akademi oleh anak wali kota sebagai sandera yang diancam akan dibunuh jika Tang San tak juga muncul. Sedangkan Tang San sendiri masih bersama Xiaowu di hutan berburu untuk menyempurnakan penyerapan cincin roh silumannya. Singkatnya, setelah melewati masa kritis, ia pun berhasil mengkombinasikan kekuatan cincin roh siluman ular dengan roh pelindung rumput peraknya yang menghasilkan kemampuan tali akar beracun. Sementara tanpa sepengetahuan dari Tang San, Xiaowu juga berhasil mendapatkan cincin roh silumannya dari segerombolan serigala hitam yang berhasil ia jinakkan. Setelah kembali ke akademi, Tang San mendapatkan informasi dari Hua Sheng kalau anak Pak Wali Kota menyekap Master Xiao di belakang gedung akademi. Tanpa pikir panjang, ia pun bersama Xiaowu segera pergi untuk menyelamatkannya.
Ketika mereka telah berhasil bertemu dengan Master Xiao atas arahan dari Waseng, tiba-tiba saja sebuah perangkap yang berlapis listrik bertegangan tinggi jatuh dan mengurung Xiao Wu. 没事，掰弯就好了。 别碰炉子，小五！ Ternyata ini adalah sebuah perangkap yang sudah disiapkan oleh anak si wali kota. Ia sengaja menyuruh Waseng untuk buka mulut memancing Tansan dan Xiao Wu supaya masuk ke ruangan ini. Walaupun Waseng juga terpaksa melakukan hal tersebut karena si anak wali kota telah mengancam akan membunuh keluarganya. Di sini kemudian anak wali kota mengatakan bersedia membebaskan Xiao Wu asalkan Tangsan memenuhi dua syaratnya. Pertama, memperkenalkannya kepada Suyanto, Master Roh yang merekomendasikan Tangsan kemarin. Dan syarat kedua, Tangsan harus bersedia menjadi bawahannya untuk selamanya. Namun Tangsan dengan tegas menolak dan lebih memilih untuk membebaskan Xiao Wu dengan caranya sendiri. 你在干什么？ Ternyata ia nekat menghancurkan kurungan listrik tersebut menggunakan roh pelindung rumputnya. Meskipun dikatakan mustahil, nyatanya ia berhasil membukanya. Sayangnya efek samping dari aksi gilanya tersebut membuat roh pelindungnya kini menjadi hancur. Menurut Master Xiao, untuk memulihkan roh pelindungnya, Tangsan harus segera menyerap cincin roh siluman keduanya yang harus bertipe tumbuhan. Sadar mereka tidak akan bisa menang, Master Xiao yang sudah terlepas menggunakan kekuatannya untuk membuat kelompok anak Pak Wali Kota jatuh pingsan, sehingga mereka punya waktu untuk melarikan diri. Tak lama setelah itu, efek gas tersebut perlahan mulai hilang, dan Waseng lah yang pertama kali tersadar. Dirinya yang telah dibutakan dengan dendam dan kebencian menggunakan kesempatan ini untuk membunuh anak wali kota demi memastikan keluarganya akan tetap aman. Saat bala bantuan sudah datang, tidak ada satupun saksi mata yang melihat pembunuh dari anak wali kota. Asistennya yang baru tersadar menduga kuat kalau Tangsanlah pelakunya. Sementara itu, Tangsan, Xiao Wu, dan Master Xiao pergi ke desanya Tangsan untuk mencari tempat yang aman. Di sana mereka bertemu dengan ayahnya Tangsan yang ternyata diam-diam selalu mengikuti mereka sehingga ia tahu kronologi yang sebenarnya. Lantas ia segera menyuruh Xiao Wu dan putranya tersebut untuk segera melarikan diri karena ia tahu bahwa pemerintah tidak akan mengampuni mereka. Tangsan dan Xiao Wu kemudian bertemu dengan kepala desa. Sang kepala desa memberitahukan kalau mereka kini sedang diburu oleh pihak pemerintah karena dituduh telah membunuh anak wali kota. Tangsan yang merasa tak bersalah memutuskan untuk menyerahkan dirinya agar masalah ini cepat selesai. Namun utusan dari wali kota mengatakan kalau nyawa 2 orang saja belum cukup untuk membayar kematian dari si anak wali kota. Lantas ia ingin membunuh seluruh keluarga Tangsan beserta penduduk desa ini. Dari sini terungkap juga identitas ayah Tangsan yang sebenarnya, orang yang sangat berpengaruh di dunia dahulu. Namun karena suatu alasan ia memilih untuk mengasingkan diri dan memutuskan membesarkan putranya di desa terpencil ini. Sementara itu, ayah Tangsan yang tahu kalau roh pelindung putranya sudah hancur, membuka sebuah segel di bawah rumah yang di sana tersimpan siluman roh bertipe tumbuhan peninggalan dari ibu Tangsan. Kemudian ia mempercayakan masalah ini kepada Master Xiao, sedangkan dirinya sendiri akan pergi ke kota untuk menyelesaikan akar dari permasalahan. Selepas itu, Master Xiao segera kembali untuk membangkitkan roh siluman rotan yang tadi sudah dibuka segelnya oleh ayah Tangsan. Ia berencana memanfaatkan amukan dari siluman tersebut untuk mengalihkan perhatian dari pasukan utusan wali kota. Sejauh ini berjalan sesuai rencananya. Karena keributan tersebut, Tangsan dan Xiao Wu berhasil melarikan diri dengan masuk ke dalam rumah. Master Xiao lalu menjelaskan bahwa siluman roh ini berumur 600 tahun. Sangat cocok menjadi cincin roh kedua Tangsan, juga demi menghidupkan kembali roh pelindung rumput perak yang sebelumnya telah hancur. Di luar dugaan, utusan wali kota memiliki roh pelindung listrik yang sangat kuat. Ia mampu bertahan dari serangan-serangan roh siluman tanaman tersebut.
成功了！ Singkat cerita, berkat bantuan dari Xiao Wu dan amukan dari siluman roh, Tang San pun berhasil mengalahkan utusan wali kota tersebut. Setelah pertarungan itu, roh siluman pun melemah. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan Tang San untuk menebangnya demi mendapatkan cincin keduanya. Karena penyerapan dua cincin roh dalam waktu yang berdekatan membuat tubuh Tang San sangat kesakitan. Xiao Wu yang melihat Tang San sangat menderita, memberikan sedikit energinya untuk membantu Tang San. Singkatnya, Tang San pun berhasil melewati masa kritis dan mendapatkan cincin roh keduanya. Di waktu yang bersamaan, ayah Tang San sudah sampai di kota, menghentikan rombongan dari wali kota dan sendirian ia dapat mengalahkan para pengawal tersebut demi membunuh sang wali kota. Diperlihatkan malam harinya, alih-alih berduka atas kematian pemimpinnya, para warga pun sangat senang karena kini mereka telah terbebas dari wali kota yang kejam yang selalu menindas rakyatnya. Kembali ke rumah Tang San. Terlihat mereka tengah merapikan tempat itu yang sebelumnya heboh akibat bentroknya dengan pasukan wali kota. Tiba-tiba, Master Xiao mendapatkan telepati dari ayah Tang San agar menemuinya di luar rumah tanpa memberitahukan yang lain. Ayah Tang San memberikan sebuah obat kepada Master Xiao yang dapat membantu Tang San dalam proses penyembuhan roh pelindungnya. Sekaligus ia juga ingin berpamitan karena mulai sekarang ia akan mempercayakan putranya kepada Master Xiao dan meminta agar identitasnya tetap dirahasiakan dari Tang San. Namun ternyata Tang San tidak sepolos itu. Ia pun menyusul Master Xiao dan mengatakan mustahil ia tidak dapat merasakan hawa keberadaan dari ayahnya. Ia kemudian berjanji akan berlatih lebih giat untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi master roh yang terkuat. Baru setelah itu ia akan menagih janji ayahnya untuk menceritakan sejarah lengkap mengenai keluarganya. Ma! Singkat cerita, setelah perpisahan mereka, Tang San meminta Master Xiao agar kembali memasukkannya ke Akademi Balai Roh Pelindung. Namun Master Xiao ragu kalau mereka akan diterima kembali setelah semua yang terjadi. Ia pun menyarankan Tang San untuk masuk ke akademi lain yang bernama Akademi Sri Lanka. Meskipun tempat itu berisi orang-orang aneh dan berdiri independen tanpa terikat dengan organisasi apapun. Menurutnya itu akan menjadi tempat yang cocok untuk Tang San. Lalu karena bimbingan Master Xiao selama ini yang baginya sangat berguna, Tang San pun memberikan penghormatannya yang sekaligus menjadi simbol ikatan guru dan murid di antara mereka. Di tengah heningnya malam, Xiao Wu menghampiri Tang San yang terlihat merenung di depan api unggun. Singkatnya, mereka pun sepakat mengikat persaudaraan adik dan kakak dan berkomitmen akan menjaga satu sama lain mengingat kini mereka merasa sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Besoknya, Master Xiao mengantar mereka ke tempat pendaftaran Akademi Sri Lanka. Ia menyuruh Tang San dan Xiao Wu masuk sedangkan ia sendiri akan menunggunya di luar. Di sini, Tang San yang tak memiliki cukup uang untuk biaya pendaftaran ataupun uang gedung tetap diterima di akademi karena sikap jujurnya. Pada saat yang bersamaan, ia juga bertemu dengan beberapa siswa lain yang mendaftar, seperti Su Ying yang daftar dengan motivasi ingin bertarung melawan Dai Mubai, seorang murid senior yang juga bertugas sebagai panitia pendaftaran. Juga ada pendaftar lain, seorang wanita misterius yang bernama Hulena. Singkat cerita, siswa senior lain yang bernama Ousike berbaik hati mengantar mereka menuju asrama akademi yang sudah disediakan. Malam harinya, secara mengejutkan, seorang pria misterius datang membuat onar menyerang asrama para calon siswa baru akademi. Ia mengaku memiliki dendam pribadi dengan Akademi Sri Lanka dan berniat menghancurkan akademi tersebut beserta seluruh siswa-siswanya. Pria ini pun tidak main-main. Dengan kejamnya, ia membunuh Ousike, siswa senior yang tadi siang mengantar Tang San ke asrama. Menyaksikan hal itu, Tang San jelas tak tinggal diam. Bersama Xiao Wu dan murid baru lain yang bernama Su Ying pun melakukan serangan kombinasi untuk berusaha melumpuhkan pria tersebut. Sayangnya pria ini sangatlah kuat. Tak ada serangan mereka yang sanggup melukainya karena nampak mereka yang berada di level yang berbeda. Dari kejauhan, murid baru lain yang bernama Hulena cuma mengamati pertarungan mereka tanpa ingin terlibat sama sekali. Keadaan pun kian memburuk karena pihak Tang San yang sudah mengerahkan seluruh tenaganya tak sedikit pun mampu memberikan serangan yang berarti.
Sampai akhirnya ketika Tang San melihat pria tersebut menyakiti Xiaowu, seketika emosinya pun bangkit dan mulai mencoba sesuatu yang baru, yaitu dengan menggabungkan teknik rohnya dengan kekuatan yang pernah ia pelajari dari buku ayahnya. Karena semakin terdesak, ia juga memutuskan untuk menggunakan kekuatan yang selama ini ia sembunyikan, yaitu roh pelindung di tangan kiri, palu hitam Guotian. Sontak serangan kejutnya itu pun mengenai wajah pria itu dan mampu memberikan serangan yang cukup berarti. Pria tersebut pun juga tak menahan diri lagi, dengan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya memiliki 7 cincin roh. Namun di puncak pertarungan tiba-tiba ia malah menghentikan pertarungan tersebut. Dan ternyata baru terungkap bahwa pria tersebut adalah seorang master roh yang memang ditugaskan untuk menguji para calon siswa baru demi mengetahui kemampuan dan kelayakan mereka masing-masing. Dai Mubai, siswa senior yang menghampiri mereka, memberikan tanggapan yang kurang baik kepada Tang San. Karena dalam pertarungan tersebut ia menggunakan teknik yang menurutnya sangat aneh. Akan tetapi sang penguji berpendapat lain. Ia pun memberikan penilaian positifnya untuk para calon siswa baru yang sudah berusaha keras dengan mengatakan bahwa mereka layak menjadi seorang master roh di masa depan. Terlebih lagi justru Tang San lah yang banyak memberikan ia kejutan. Terlihat Dai Mubai ini memang sedikit angkuh, merasa paling kuat karena telah memiliki 3 cincin roh. Singkat cerita, mereka pun dinyatakan lulus dan resmi menjadi siswa di Akademi Sri Lanka, termasuk Lena yang padahal sama sekali tidak terlibat dalam pertarungan tersebut. Keesokan harinya, semua murid dibawa ke sebuah desa kecil yang dikatakan sebagai tempat belajar mengajar di Akademi Sri Lanka. Mereka tidak memiliki gedung layaknya Akademi Balai Roh Pelindung karena telah menyatakan sebagai lembaga independen yang berakibat buruk pada finansialnya. Di sini si kepala akademi curiga dengan Lena yang memiliki aura berbeda dari anak lainnya. Ia pun lantas mengajaknya ke sebuah ruangan untuk bicara empat mata. Dan benar saja, ternyata Hulena adalah orang dari Balai Roh Pelindung. Ia datang bersama Suyanto sebagai pengawalnya yang telah dilumpuhkan terlebih dahulu oleh si kepala Akademi Sri Lanka. Namun Lena menyangkal kalau ia berada di bawah perintah tempat asalnya, karena ia datang ke akademi ini atas kemauannya sendiri. Hulena tahu kalau Akademi Sri Lanka telah memutuskan hubungan kerjasama dengan Balai Roh Pelindung. Hal ini berdampak buruk pada ekonomi mereka karena tak mendapatkan bantuan dari pihak manapun. Ia lantas mengiming-imingi si kepala akademi dengan sejumlah uang dan berjanji akan membantu memperbaiki perekonomian Sri Lanka. Singkat cerita, si kepala akademi pun setuju dan mengizinkan Lena untuk tetap tinggal menjadi siswa di sini dengan syarat Suyanto tidak boleh lagi mengikutinya. Di sisi lain, secara tak sengaja Tang San melihat Suyanto yang berjalan keluar. Karena rasa penasarannya, ia pun memutuskan mencari informasi ke kota. Setibanya di kota, ia kembali bertemu dengan Master Xiao. Master Xiao mengatakan bahwa ia juga melihat Suyanto dan Hulena yang merupakan orang dari Balai Roh Pelindung masuk ke Akademi Sri Lanka. Ia lalu memperingatkan Tang San agar lebih waspada karena kemungkinan mereka diutus untuk menangkapnya. Ia menjelaskan meskipun wali kota telah mati, namun itu tak menghapuskan nama Tang San dari daftar buronan yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Singkatnya, karena merasa khawatir, Master Xiao pun memutuskan untuk masuk menjadi bagian dari Akademi Sri Lanka agar bisa terus memantau Tang San. Ia kemudian pergi ke akademi untuk melobi si kepala akademi. Diperlihatkan, kepala akademi cukup terkejut melihat kedatangan dari Master Xiao karena terungkap bahwa ternyata mereka adalah teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Master Xiao lalu mengatakan motivasi kedatangannya yaitu untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai tujuan orang dari Balai Roh Pelindung yang datang ke akademi ini. Sekaligus untuk mengawasi Tang San sesuai mandat dari ayahnya. Sang kepala akademi pun menyambut baik kedatangannya untuk bergabung dan menyarankannya untuk menjadi guru sebagai pengajar bagian teori. Singkatnya, ia pun memperkenalkan Master Xiao sebagai guru baru yang akan mengajar tentang teori roh kepada para siswa. Di penginapan, Dai Mubai bersikap sinis kepada Tang San karena menganggapnya sebagai penganut ajaran sesat setelah melihatnya menggunakan teknik aneh dalam ujian kemarin. Selain itu, Dai Mubai juga meragukan kredibilitas dari Master Xiao yang menjadi guru baru. Menurutnya, praktek dan latihan bertarung jauh lebih penting daripada hanya sekedar belajar teori. Malam harinya, secara tak sengaja, Master Xiao mendengar pembicaraan kepala akademi dengan seorang warga lokal.
Dari sini pun terungkap bahwa ternyata setiap uang yang dikumpulkan Akademi Sri Lanka digunakan untuk membantu perekonomian warga desa. Hal inilah yang membuat Akademi Sri Lanka sangatlah miskin. Singkat cerita, beberapa hari pun telah berlalu. Terlihat Master Xiao sangat bersemangat mengajarkan seluruh teori-teori mengenai dunia roh kepada para siswa. Meskipun Dai Mubai nampak sama sekali tidak tertarik karena sejak awal ia sudah menganggap teori tidak akan berguna dalam pertempuran. Untuk membangkitkan kembali semangat dari para siswa, kepala akademi pun menjelaskan kalau di desa sebelah banyak laporan yang mengatakan sering terjadi hal aneh. Lantas ia pun memberikan para siswa tersebut sebuah misi untuk datang ke desa itu dan menyelesaikan semua permasalahan di sana. Hal ini juga bertujuan sebagai ujian untuk mengetes sudah sejauh mana kemampuan mereka, baik kemampuan individu maupun kerjasama. Singkat cerita, para siswa pun sudah sampai di desa yang dimaksud. Namun begitu masuk, mereka sudah melihat banyak sekali kejanggalan. Ada banyak sekali ayam kampung yang berkeliaran tanpa terlihat satupun warga desa yang merawatnya. Jauh masuk ke dalam, mereka menemukan sebuah rumah bekas terbakar yang memancarkan aura misterius. Lantas untuk menjawab semua rasa penasaran, mereka pun sepakat untuk menanyakan hal ini kepada sang kepala desa. Pada awalnya si kepala desa mengatakan kalau sama sekali tak ada yang aneh dengan desanya. Mengenai rumah yang bekas terbakar tersebut hanyalah sebuah insiden kebakaran biasa. Singkat cerita, berkat ketelitian Tang San, si kepala desa pun mulai bicara kalau memang ada kejanggalan. Yaitu saat kebakaran berlangsung, ia melihat ada sosok misterius berasap yang jelas bukan wujud dari manusia. Namun tak ada satupun warga yang mengetahui mengenai keberadaan makhluk tersebut. Hanya ada seorang anak yang selamat, tetapi ia bersikap sangat aneh setelah insiden tersebut. Anak itu bernama Mang Ho Jun. Namun sayangnya di sini si kepala desa nampak tak ingin membicarakan hal itu lebih jauh dan cenderung terlihat merahasiakan sesuatu. Menyadari hal itu, Tang San pun tak lagi mendesaknya dan berhenti bertanya agar si kepala desa merasa lebih tenang. Sementara Dai Mubai di sini cukup dibuat kesal oleh Tang San yang terlihat lebih profesional menanggapi situasi. Sedangkan ia sebagai siswa senior justru merasa terlihat amatir di depan anak-anak lain. Akan tetapi, meskipun di depan mengiyakan setiap perkataan si kepala desa, di belakang Tang San menyarankan semuanya agar mencari petunjuk sendiri di sekeliling desa. Hal ini karena jika mereka terus mendesak si kepala desa untuk bicara, bisa-bisa mereka malah diusir sebelum menyelesaikan apapun. Di antara mereka, Hulena lah yang menemukan anak tersebut di sebuah rumah bersama siluman asap yang dibicarakan kepala desa sebelumnya. Namun anak itu terlihat mengalami trauma berat dan malah lari ketakutan menjauhi Lena. Sementara Tang Shan dan Xiao datang terlambat, sedikit kesal karena Hulena membiarkan anak itu pergi begitu saja. Malam harinya, Tang San pergi ke tempat kepala desa untuk kembali mencoba mengorek informasi. Sayangnya si kepala desa mengatakan kalau ia sama sekali tak tahu keberadaan dari Mang Ho Jun. Dari sini kecurigaan Tang San pun semakin kuat kalau si kepala desa memang sengaja menyembunyikan sesuatu. Ia kemudian berbicara kepada Dai Mubai mengenai si anak Mang Ho Jun dan siluman asap yang tadi siang dilihat oleh Lena. Selain itu, di desa ini banyak sekali hal yang menurutnya sangat aneh. Salah satunya bagaimana bisa ada begitu banyak ayam namun sama sekali tak ada kotoran di tanah. Ditambah lagi semenjak mereka menginjakan kaki di desa ini, para ayam-ayam itu seakan mengawasi gerak-gerik mereka. Dan benar saja, sesuai dugaan Tang San, ternyata si kepala desa memang menyembunyikan Mang Ho Jun di tempatnya dan rutin memberinya semacam obat. Dari kejauhan, Hulena diam-diam mengawasi si kepala desa yang dari belakangnya diikuti siluman asap yang ia lihat tadi siang. Ia pun lantas mengikuti makhluk itu sampai akhirnya makhluk itu menghilang di depan sebuah pintu. Di sisi lain, Su Ying bertemu dengan Dai Mubai dan memperkenalkan dirinya sekaligus memberitahukan alasan mengapa ia ingin bertarung dan mengalahkan Dai Mubai. Akhirnya terungkap bahwa Su Ying sebenarnya adalah calon istri dari Dai Mubai yang menjadi korban perjodohan orang tua mereka. Meskipun perjodohan itu sudah lama sekali yang membuat Dai Mubai sendiri juga sudah lupa. Tujuan Su Ying mengalahkannya adalah agar ia bisa membatalkan perjodohan tersebut. Terungkap sebenarnya Dai Mubai pun juga tak menginginkan perjodohan tersebut. Tiba-tiba Tang San dan Xiao yang sedang menguping dikagetkan dengan kedatangan Hulena dari belakang. Xiao kemudian menceritakan semua yang telah ia dengar mengenai hubungan rumit antara Su Ying dan Dai Mubai. Hulena yang sejak awal tertarik dengan Dai Mubai menjadi semakin penasaran.
Ia pun kemudian mendekatinya dan mengatakan mengenai rumah yang ia temukan sebelumnya dan bersedia mengantarkan Dai Mumbai ke sana asalkan Dai Mumbai mau menceritakan mengenai perjodohannya. Singkat cerita, mereka berdua pun berangkat diikuti oleh Tang San dan Xiao yang dari tadi sudah menguping pembicaraan mereka. Ternyata di balik pintu itu terdapat sebuah dimensi lain yang menyerupai desa ini. Sepertinya tempat ini memang sengaja diciptakan oleh si siluman asap. Namun belum jauh berjalan, mereka langsung diserang oleh si siluman asap. Di luar dugaan, siluman itu sangatlah kuat. Bahkan Lena dan Dai Mumbai pun sama sekali tak punya kesempatan untuk mengalahkannya. Tang San yang menyusulnya mendapati Dai Mumbai yang sudah terluka dan tidak sadarkan diri. Lantas ia pun segera membawa Dai Mumbai keluar dari dimensi tersebut untuk kembali ke desa. Keesokan paginya, Dai Mumbai sudah siuman berkat kekuatan roh pelindung dari Ousike yang ternyata bertipe penyembuh. Setelah bangun, Dai Mumbai menceritakan apa yang telah ia alami dalam dimensi itu. Di sana, ia dan Lena bertemu dengan si siluman asap dan terjadilah pertarungan singkat yang membuatnya terluka. Setelah itu, mereka melanjutkan pencarian Mang Houjun yang diduga kuat disembunyikan di rumah si kepala desa. Dan benar saja, kecurigaan mereka pun terbukti saat diperiksa di belakang rumah mereka berhasil menemukan Mang Houjun yang nampak sedang dikurung di sana. Ketika Tang San mencoba memperkenalkan diri bahwa mereka bukanlah orang jahat dan sengaja datang untuk membantu mengusir siluman jahat, namun Mang Houjun langsung berkata tegas kalau makhluk itu adalah ayahnya. Seorang master roh yang gagal bermutasi sehingga dimakan oleh roh pelindungnya sendiri membuatnya berubah menjadi siluman. Singkat cerita, berkat bujukan dari Tang San, Mang Houjun pun perlahan mulai tenang dan bersedia untuk bekerja sama dengan mereka. Ia pun kemudian menceritakan mengenai peristiwa kebakaran tersebut dan si kepala desa yang selama ini menyuruhnya untuk tetap bersembunyi. Sampai diajaklah Mang Houjun ke ruangan dimensi untuk mencari siluman asap yang dikatakan sebagai ayahnya. Di waktu yang bersamaan, si kepala desa yang sudah menyadari pergerakan Tang San dan kawan-kawan memberikan obat tidur kepada Ousike yang ditugaskan tetap tinggal di desa dengan tujuan mengawasi gerak-geriknya. Sementara itu, kelompok Tang San akhirnya berhasil bertemu dengan si siluman asap dan mencoba mengajaknya bicara. Namun Dai Mumbai yang tak sepaham dengan Tang San malah langsung menyerang makhluk tersebut sehingga pertarungan pun kembali terjadi. Tak ada pilihan lain, Tang San pun juga ikut dalam pertarungan itu. Tetapi ia justru membantu siluman asap tersebut untuk menghindari seluruh serangan dari Su Ying dan Dai Mumbai. Di sini Tang San menyadari sesuatu, bahwa sebenarnya makhluk itu sama sekali tak berniat melukai siapapun. Pertarungan terjadi karena pihak Tang San lah yang menyerangnya terlebih dahulu. Sayangnya keributan itu dimanfaatkan oleh si kepala desa untuk menarik Mang Houjun menjauh. Ia kemudian meyakinkan Mang Houjun supaya tidak mempercayai orang-orang dari Sri Lanka itu karena mereka itu adalah orang-orang jahat. Ia kemudian pergi ke sebuah rumah yang ternyata di dimensi ini rumah yang seharusnya terbakar masih utuh. Namun rumah tersebut memiliki semacam penghalang yang diciptakan si siluman asap di mana penghalang tersebut dapat membakar siapapun yang melewatinya. Lantas kepala desa pun menyuruh Mang Houjun lah yang masuk terlebih dahulu untuk membukakan jalan bagi dirinya. Karena ia percaya bahwa si siluman asap itu tidak akan menyakiti Mang Houjun. Dari belakang ternyata Wu Lena mengikutinya dan berhasil membuat si kepala desa jatuh pingsan sebelum ia dapat menyusul Mang Houjun. Singkat cerita, bersama Xiao, Lena pun masuk ke rumah tersebut untuk menyusul Mang Houjun demi memecahkan teka-teki yang selama ini belum terungkap. Ternyata di dalam rumah itu tersimpan roh pelindung legendaris yaitu Phoenix Api, peninggalan leluhur desa yang sengaja diwariskan secara turun-temurun dan pada generasi ini Mang Houjun lah yang terpilih menjadi pewarisnya. Singkat cerita, Mang Houjun pun berhasil menyerap kekuatan dari roh pelindung Phoenix Api. Namun sayangnya karena pengaruh ucapan dari si kepala desa sebelumnya yang mengatakan orang-orang dari Sri Lanka berniat jahat, dengan brutal ia pun menyerang mereka. Selain itu, Mang Houjun yang belum bisa mengendalikan kekuatannya benar-benar menyerang dengan brutal. Meskipun pihak Tang San sudah berusaha keras untuk menekannya, namun kekuatan Mang Houjun sangatlah powerful karena dia sendiri sama sekali belum bisa mengendalikannya.
Beruntung di tengah pertarungan itu, si siluman api yang terungkap adalah ayah Mang Hojun merasuki tubuh putranya tersebut demi membantunya mengontrol kekuatan Phoenix Api. Ia juga berusaha meyakinkannya bahwa sebenarnya kepala desa lah yang jahat karena obat yang selalu diberikan kepada putranya itu adalah ramuan yang mempercepat mutasi roh pelindung. Dikatakan jika mutasi berhasil, kekuatan roh pelindung orang tersebut akan menjadi berkali-kali lipat. Namun bukannya tanpa resiko. Karena jika orang yang meminumnya tak cukup kuat, maka tak hanya mutasinya gagal, tetapi orang tersebut akan dimakan oleh roh pelindungnya sendiri dan berubah menjadi siluman roh untuk selama-lamanya. Hal inilah yang terjadi kepada ayah Mang Hojun. Berkat bantuan dari ayahnya, sejenak Mang Hojun pun bisa lebih tenang. Namun emosinya yang masih belum stabil membuatnya mengamuk sekali lagi. Untung saja di saat-saat genting, si kepala akademi pun datang dan berhasil menghentikan kekuatan liar dari Mang Hojun. Kemudian si kepala akademi menjelaskan bahwa kekuatan dahsyat Mang Hojun yang lepas kendali jika dibiarkan akan sangat berbahaya. Sehingga ia harus segera disadarkan atau pilihan terburuk jika kesadarannya tak juga kembali, maka satu-satunya jalan adalah dengan membunuhnya. Mendengar hal itu, Tang San pun segera mendekati Mang Hojun untuk menghindari pilihan terburuk. Meski itu dapat melukai dirinya agar Mang Hojun bisa tersadar. Ia lantas berusaha meyakinkannya bahwa Mang Hojun kini tak lagi sendiri. Ia akan memberinya sebuah rumah dan orang-orang di akademi akan menjadi keluarganya. Usaha Tang San pun tak sia-sia. Pengorbanannya tersebut menyentuh hati Mang Hojun sehingga ia bisa lebih tenang dan kekuatannya menjadi lebih stabil. Setelah insiden itu, mereka pun kembali ke desa untuk menginterogasi si kepala desa apa motivasinya dan dari mana ia mendapatkan obat mutasi tersebut. Si kepala desa mengungkapkan bahwa ia ingin mengembalikan desa ini di masa keemasannya dengan melahirkan master roh terkuat. Tujuannya tersebut didukung oleh orang yang bernama Bule dengan memberikan obat mutasi yang rutin ia berikan kepada Mang Hojun. Ia juga mengatakan kalau ia menemui Bule di kota, tepatnya sebuah tempat bernama Arena Pertandingan Roh. Singkat cerita, Mang Hojun pun percaya kepada Tang San, bersedia ikut bersama mereka untuk memulai hidup baru dan tinggal di Akademi Sri Lanka sebagai siswa baru. Beberapa hari pun telah berlalu. Suatu pagi, akademi mereka didatangi oleh seorang wanita yang berasal dari klan Cahaya Kibau, merupakan salah satu klan terkuat di dunia dahulu. Diketahui wanita tersebut bernama Ning Rongrong. Namun pertemuan mereka dikacaukan oleh Mang Hojun yang kembali kambuh dengan roh pelindung Phoenix-nya yang lepas kendali. Melihat hal itu, Dai Mumbai pun segera beraksi untuk menghentikan amukan kekuatan api tersebut. Tak lama setelah itu, Pak Kepala Akademi datang untuk menemui Ning Rongrong. Ning Rongrong lalu memperkenalkan diri dan memberikan surat dari ayahnya yang berisi permohonan agar putrinya bisa diterima sebagai siswa di Akademi Sri Lanka. Catatan, jika ia diterima, maka seluruh hutangnya di klan Cahaya akan dianggap lunas. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menerimanya di Sri Lanka dan meminta Aosike untuk menemani latihan pertamanya, yaitu lari mengelilingi desa sebanyak 20 kali. Namun baru dapat satu putaran, Rongrong pun sudah kelelahan dan menyuruh Aosike untuk melanjutkannya sendiri. Sementara ia akan melepas penat dengan jalan-jalan di kota. Di malam harinya, Pak Kepala Akademi mengumpulkan semua siswa untuk memberikan pelajaran pertama kepada Rongrong. Ia lalu menegurnya bahwa hari pertama saja Rongrong sudah berani membangkang dari tugas lari yang ia berikan. Nampaknya Rongrong ini adalah gadis yang sangat dimanjakan selama tinggal bersama klannya. Si kepala akademi pun kemudian bertindak tegas kepada Rongrong agar ia menunjukkan kelayakannya menjadi murid di akademi ini. Karena semua siswa di sini memiliki kemampuan. Ia mengancam jika Rongrong tak juga bisa didisiplinkan, maka segera kemasi saja barang-barangnya lalu tinggalkan Akademi Sri Lanka. Setelah keributan itu, Dai Mumbai pergi ke arena pertarungan roh di kota yang kemudian diikuti oleh anak-anak lain. Berbeda dari siswa-siswa lain yang tak ingin mencampuri masalah Ning Rongrong, Oishike datang menemui si kepala akademi untuk melobinya agar tidak mengusir gadis tersebut. Jelas kepeduliannya ini menunjukkan kalau diam-diam ternyata Oishike memiliki perasaan kepada Ning Rongrong. Pak Kepala Akademi lalu mengatakan bahwa ia hanya ingin memberi pelajaran gadis manja itu dan sama sekali tak berniat untuk mengusirnya. Oishike yang telah merasa lega pun menemui Rongrong untuk mencoba menenangkan